Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin malam ini firman Tuhan agak banyak sih. Saya nggak tahu dari tadi pagi ada hal-hal yang saya harus sampaikan. Memang mengenai tema masih sama seperti yang kemarin, penderitaan untuk mendapat kemuliaan. Tetapi di sini yang saya mau sampaikan tentang Nabi Hosea. Nabi Hosea ini termasuk nabi yang sangat-sangat luar biasa yang Tuhan pakai dia untuk memulihkan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kitab Hosea, itu ada 14 pasal di situ. Jadi kalau kita baca kitab Hosea itu ada 14 pasal. Nah, di dalam pasal-pasal itu hampir semua yang kita temui adalah uh, kejahatannya, uh, apa penyembahan berhalanya orang Israel yang hatinya jauh daripada Tuhan, yang selalu mau berbuat jahat, yang selalu hidupnya tidak mau menyembah Tuhan, malah menyembah ilah-ilah lain. Itu yang kita lihat, mereka hidup dalam persundalan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca kitab Hosea ini adalah salah satu kitab yang sangat-sangat luar biasa gitu. Ada gitu seorang nabi yang diperintahkan Allah untuk menikahi perempuan sundal. Saya rasa orang jarang, sekali kalau dibilang kamu gak menikah sama orang sundal. Pasti banyak kan nolak. Betul? Tapi di sini yang saya lihat bahwa Hosea dipanggil Allah untuk bernubuat kepada kerajaan Israel yang sedang ambruk. Nah, jadi ini Hosea dipakai Allah luar biasa gitu. Kalau kita baca dari pasal 1 sampai pasal 14, Hosea sempat menyampaikan, menasihati bangsa Israel. Tapi memang bangsa Israel ini sudah dikatakan di firman Tuhan bahwa bangsa Israel ini bangsa yang tegar tengkuk, sombong. Dia tidak mau lebih dari kurang daripada orang lain. Dia mau lebih dari segalanya. Itu bangsa Israel. Bahkan hidupnya pun semaunya mereka. Nah, di sini yang kita akan pelajari bagaimana seorang Nabi Hosea menikahi seorang perempuan sundal. Ada apa sih di situ? Kenapa sih Tuhan suruh menikahi perempuan sundal gitu? Nah, kalau kita baca firman Tuhan dari ayat yang pertama, pasal Hosea pasal 1 ayat yang kedua, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaran Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Itu latar belakangnya, kenapa Allah menyuruh Hosea untuk menikahi perempuan sundal. Jadi bangsa Israel itu yang begitu sangat-sangat, kalau kita bilang, sangat-sangat menyakiti hati Allah. Tetapi bangsa itu bangsa pilihan Allah. Allah mengasihi bangsa itu. Itu luar biasanya Allah. Walaupun bangsa ini sudah melakukan hal pesundalan lah, kejahatan lah, tapi Allah masih mengasihi bangsa itu. Tapi bangsa itu tidak lepas daripada yang namanya vonis atau hukuman. Pasti ada hukuman. Betul? Bangsa Israel itu selalu kena hukuman karena bangsa Israel ini bangsa yang benar-benar yang sangat-sangat luar biasa. Persukaannya, kejahatannya, kesombongannya. Wow, sangat luar biasa gitu. Jadi kalau kita baca kitab Hosea ini, mungkin kita sebagai anak Tuhan gregetan gitu. Kenapa sih bangsa Israel seperti ini sih gitu? Orang pilihan kok seperti ini hidupnya gitu. Kayaknya gregetan gitu. Orang bilang tuh gargantang katanya. Nah, gregetan. Kitab ini berkali-kali gitu. Kok bisa sih?
seorang nabi menikah dengan perempuan saudara, kok mau gitu loh. Dan memang kalau kita baca dalam pernikahan dengan siapa Hosea menikah? Hosea menikah di sini dengan yang namanya Gomer binti Diblaim. Nah, jadi istrinya yang akan menikah dengan Hosea ini adalah namanya Gomer. Kalau kita baca dalam ayat yang ketiga, pasal 1 dan ketiga itu jelas. Nah, dengan berjalannya waktu, ketika Hosea sudah menikahi Gomer, mereka mempunyai ketiga anak. Yang pertama itu Yisrael, yang kedua itu siapa dia pun nama Lo-Ruhama, dan yang ketiga tuh namanya Loami. Jadi dia punya tiga anak. Nah, jadi anak ini lambang untuk yang namanya ini loh, hasil dari perempuan tunggal ini, anak ini lahir ini dari perempuan tunggal itu. Maksudnya apa? Supaya bangsa Israel itu sadar Allah bisa pakai yang namanya Gomer menikah dengan Hosea untuk mengubah hati pikiran orang Israel. Nah di sini kita lihat begitu luar biasanya. Jadi kalau kita baca dalam Hosea 1 ayat 10 sampai dengan pasal 2 ayat 1 itu ada nubuatan yang disampaikan. Jadi di sini ada nubuatan yang disampaikan untuk pemulihan untuk bangsa Israel. Kalau kita baca daripada Hosea 1 ayat 10 sampai dengan 2 ayat yang pertama itu. Jadi itu ada pemulihan. Jadi Allah memberikan nubuatan ini kepada Hosea untuk sampaikan bahwa akan ada pemulihan. Tapi persoalannya, apakah bangsa Israel mau dipulihkan atau tidak? Nah ini. Kalau kita baca lanjut di dalam pasal kedua, ayat 2 sampai dengan 22, itu adalah sebagai lambang, Gomer itu sebagai lambang Israel, sebagai lambang persundaannya Israel. Gomer itu. Jadi Tuhan pakai Gomer sebagai wanita sundal yang menikah dengan seorang nabi. Yang dasarnya mau memulihkan untuk Israel, tapi memang bangsa Israel itu bangsa yang tegar tenggung. Saya sampaikan lagi bahwa bangsa itu bangsa yang bertobatnya setengah-setengah. Bangsa itu yang dia mempermainkan Allah yang luar biasa gitu. Allah lebih cinta dengan Yehuda daripada dengan Israel. Nah ini yang terjadi. Jadi di dalam persidangan Israel yang begitu luar biasanya, kita baca dalam Hosea 2 ayat 2 sampai 4 itu, kita baca Israel tuh sangat-sangat persundarannya luar biasa. Jadi saya mau bilang begini, Hosea sebagai hamba Allah, sebagai nabi, sebagai orang yang dipakai oleh Allah yang luar biasa. Kalau mau dilihat begini, wih, sangat menderita sekali loh Hosea ini. Tapi di dalam penderitaannya Hosea itu, dia punya tujuan yang Allah sudah berikan untuk bagaimana dia bisa memulihkan bangsa Israel ini. Nah itu yang kita harus ambil hikmahnya daripada Nabi Hosea ini. Dan Allah pun berjanji akan memulihkan bangsa Israel. Kalau kita baca dalam Hosea 2 ayat 13 sampai 22 itu, kita akan baca itu Allah tuh akan memulihkan bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana caranya sekarang Hosea bisa mendapatkan Gomer sebelum dia menikah ini? Ada caranya yang sangat luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Jadi Hosea untuk menikah dengan Gomer, dia harus menembus Gomer dulu. Dia menembus Gomer. Dikatakan bahwa ayat yang ketiga, pasal 3 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepadaku,
Pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam kepadaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi perpunyaan seorang laki-laki, juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Nah, itu jadi Gomer berusaha membeli, Hosea membeli Gomer ini. Dia membayar Gomer untuk dibebaskan, untuk dia mengawini si Gomer ini. Jadi Hosea ini sangat-sangat kalau kita bilang dia mestinya dengan dia bayar dengan 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Oh itu dulu, kalau sekarang nggak tahu berapa harganya. Jadi itulah kelebihannya daripada Hosea. Dia belajar taat kepada Tuhan. Dia mau melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Walaupun itu satu hal yang sangat-sangat nggak masuk akal, atau sangat-sangat yang, masa menikah dengan orang Sundal bagaimana ini? Dengan perempuan-perempuan yang sing bener ini, aduh, bagaimana ini? Tapi Hosea enggak memikirkan itu, dia ikuti apa yang Tuhan mau. Jadi Tuhan perintahkan itu, dia jalankan. Nah inilah kelebihannya Hosea. Kita Hosea 4 ayat 1 sampai dengan 14, kalau kita baca, di situ Hosea mengatakan bahwa Israel itu adalah ketidaksetiaan. Jadi amanat Hosea menguraikan ketidaksetiaannya atau penolakannya dan pemulihan Israel itu di situ. Kalau kita baca nih, dalam imannya judulnya menentang imam yang dan bangga yang tidak setia. Tapi Hosea tetap menyampaikan apa yang Tuhan mau kepada bangsa Israel ini. Pertanyaannya kembali, apakah bangsa Israel mau terima kata-kata Hosea? Mungkin mereka terima, tapi pada saat ini saja. Setelah itu, lupa. Mereka tidak melakukan lagi. Lalu mereka berbuat hal yang lebih lagi. Jadi, di dalam Hosea 4, ayat yang pertama dengan 19, kalau kita baca itu dilambangkan perzinahan rohani Israel dengan ilah-ilah lain atau hamba-hamba penyembahan-penyembahan lain bukan dengan kepada Tuhan. Itu dia perzinahan rohani Israel itu sangat-sangat tinggi. Nah ini harus kita tahu. Allah paling tidak suka dengan yang namanya penyembahan berhala. Makanya kenapa dari 12 suku Israel cuma suku Dan yang tidak ada di dalam kitab Wahyu. Dia digantikan dengan siapa namanya? Anak Yusuf ini. Dia digantikan dengan anak Yusuf. Sedangkan suku Dan tidak masuk karena suku Dan ini adalah suku yang tidak mau melepaskan berhalanya itu. Makanya suku Dan tidak ada di dalam kitab Wahyu. Silakan Bapak Ibu baca kitab Wahyu itu. Ada 12 suku dan tidak ada di situ. Nah, itulah orang-orang Israel seperti itu. Jadi dikatakan perzinahan rohaninya sangat-sangat luar biasa. Bahkan hukuman Allah terhadap Israel pun mereka anggap biasa-biasa. Kalau kita baca dalam bahasa yang Hosea 5 ayat 1-14 ini, jadi Allah mengancam bangsa Israel dan pemimpin-pemimpinnya. Dikatakan begini, dengarlah hai para imam, perhatikanlah hai kaum Israel, dan pasanglah telinga dan keluarga raja. Sebab mengenal kamulah penghukuman itu, karena kamu telah menjadi
perangkat bagi Mispa dan jaring yang dikembangkan di atas gunung Tabor, dan lubang yang dikeruk di lembah Sitim, maka aku tidak akan menghajar mereka sekalian. Aku ini mengenal Efraim dan Israel, tidaklah tersembunyi bagiku sebab engkau telah berzinah, hai Efraim. Jadi dia secara perzinahannya, secara rohani, secara badannya, secara yang wow gitu, itu bangsa Israel lakukan, saudara. Jadi Allah juga, yang tadi kita bilang tadi, Allah telah memvonis, telah tetap menghukum bangsa Israel, walaupun bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan, anak-anak Tuhan di situ. Tapi Tuhan masih menyayangi mereka. Ketika Tuhan menyayangi mereka, apa yang mereka buat untuk dengan Tuhan? Mereka hanya bertobat, tapi dengan tidak sungguh-sungguh, hanya pura-pura. Kalau kita baca dalam Hosea 5 ayat 15 sampai dengan pasal 6 ayat 3, itu jelas dikatakan bahwa mereka tidak sungguh-sungguh. Jadi dikatakan bahwa dalam Hosea 5 ayat 15, aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya mereka akan merindukan aku. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dan hidup akan hidup, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim dan mengairi bumi. Kalau kita baca terus, kita akan lihat pertobatannya bangsa Israel itu tidak sungguh-sungguh, saudara. Dia masih melakukan satu kesalahan, dia masih melakukan dosa-dosa itu lagi, dia ulang-ulang lagi, dia ulang-ulang lagi. Hampir setiap manusia seperti itu. Kadang-kala dia bertobat, sebentar dia kumat. Nah itu bangsa Israel, tobat kumat, tobat kumat, tobat kumat. Jadi bertobat sedikit, kumatnya banyak gitu. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita lihat bangsa Israel ini sebenarnya bangsa yang sangat-sangat luar biasa, yang Tuhan kasihi begitu luar biasa. Kalau kita menjadi bangsa Israel yang sekarang ini, menjadi bangsa-bangsa Israel sekarang ini, mari Bapak Ibu, kita jangan ikuti daripada mereka yang dulu. Kita harus mengikuti yang namanya karakteristiknya Kristus. Ikuti karakteristik Kristus. Jadi kita harus sama seperti Kristus. Jangan seperti bangsa Israel ini. Dia mau ikut Tuhan, tetapi dia juga masih mau menyeleweng. Ini jadi persoalan. Jadi banyak catatan-catatan dosa bangsa Israel itu banyak tuh. Dalam Hosea pasal 6 ayat 4 sampai dengan pasal 8 ayat 6 tuh ditulis di situ. Kalau kita baca semua, aduh banyak sekali. Sampai mungkin Tuhan kalau sebagai hakim dunia, hukuman mati sudah, jangan kasih ampun sudah. Seperti itu, tapi Tuhan tuh masih menanti. Jadi ketika Israel melanggar perjanjian, jadi ada perjanjian dengan Allah. Kalau kita baca dalam pasal 6 ayat 4 sampai dengan 10 itu ada satu perjanjian sebenarnya. Nah, jadi ketika kita berjanji, kita harus lakukan janji itu. Jangan kita kita bohong, kita dusta. Jangan. Bangsa Israel ada dengan Tuhan tidak akan berdosa lagi. Ternyata setelah itu dia berbuat dosa lagi. Nah itulah pelanggar perjanjian kepada Tuhan.
Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel juga dia nggak pernah mau taat dengan Tuhan. Dia hanya mengandalkan diri sendiri, dan dia tidak akan pernah taat kepada Tuhan. Kita baca dalam Hosea 6, ayat 11 sampai dengan pasal 7 ayat 16, itu dikasih lihat bahwa memang dia mengandalkan ilah-ilah lain, dia mengandalkan hal-hal yang bukan dari Tuhan, dia mengandalkan yang tidak sepatutnya dia buat. Nah itu. Makanya mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menderita seperti Hosea ini, berani ambil keputusan yang dikasih Tuhan. Kita berani juga bertanggung jawab, berani berbuat, berani bertanggung jawab, berani melakukan apa yang Tuhan mau. Itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita mengejar hal-hal yang fana. Contoh dalam pasal 8 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan, keruntuhan Israel sebagai akibat kedurhakaannya. Tiuplah sangkakala serangan laksana Raja Wali atas umat Tuhan. Oleh karena mereka telah melangkahi perjanjianku dan telah mendurhaka terhadap pengajaranku, kepadaku mereka berseru-seru, ya Allahku, kami Israel mengenal Engkau. Israel telah menolak yang baik, biarlah musuh mengejar dia. Mereka telah mengangkat raja tetapi tanpa persetujuanku. Mereka mengangkat pemuka tetapi tidak setahuku. Dari emas dan peraknya mereka membuat berhala bagi dirinya sendiri sehingga mereka dilenyapkan. Nah, itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Dia mau bikin suatu hal, itu terserah dengan mereka, bukan Tuhan punya hal. Jadi mereka memutuskan sendiri, mereka melakukan sendiri, memutuskan sendiri apa yang baik untuk mereka, tapi belum tentu baik untuk Tuhan. Inilah makanya kitab Hosea ini ditulis. Jadi keburukan-keburukan bangsa Israel yang selalu mau melakukan hal-hal yang perzinahannya dengan secara rohani, perzinahannya secara batiniah maupun secara badaniah, dia melakukan hal yang melanggar perintah Allah. Kalau kita baca di dalam nubuatan-nubuatan hukuman untuk Israel di dalam Hosea 8 ayat 7, itu tadi yang tadi bahas sebelum itu ada hukuman untuk bangsa Israel sebenarnya. Nah, kalau kita baca lagi sampai pasal 10 ayat 15, itu hukuman bangsa Israel, Bapak Ibu Saudara. Jadi memang sangat-sangat luar biasa kita Hosea ini. Kalau kita baca satu kali, dua kali, kita nggak cukup. Kita baca ini berulang-ulang, masih nggak mengerti Tuhan maksudnya apa gitu. Maksudnya apa? Tapi ternyata malam hari ini Tuhan ajar, oh iya, ini loh seperti ini, seperti ini. Ya, Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadi ketika dinubuatkan hukuman untuk Israel, Tuhan lakukan. Tuhan tidak pernah melanggar janjinya sendiri. Tuhan melakukan apa yang dia katakan. Jadi tetap ada hukuman untuk bangsa Israel. Nah, kalau kita baca ayat pasal 8 ayat yang ke-7 sampai dengan 14, sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung, gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka, tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil maka orang-orang lain menelannya. Israel sudah ditelan, sekarang mereka itu ada di antara bangsa-bangsa seperti barang yang tidak disukai orang. Sebab mereka telah pergi Asyur bagaikan keledai hutan yang memencilkan diri. Efraim telah membagi-bagi hadiah cinta. Sekalipun mereka membagi-bagi hadiah itu di antara bangsa-bangsa, sekarang ini aku akan mengumpulkan mereka dan sebentar lagi mereka akan berhenti mengurapi raja-raja dan para pemuka. Nah, salah satunya adalah menghentikan pengurapan.
untuk raja-raja yang di sana, Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan bisa memberhentikan pengurapan untuk raja-raja yang ketua bangsa Israel sendiri. Dihentikan semua, nggak ada urapannya. Jadi kalau kita mengangkat diri sebagai raja, tapi kalau Tuhan mengurapi, buat apa? Gitu. Tapi bangsa Israel enggak. Asal yang penting jadi raja sudah. Nah ini yang melanggar aturan Tuhan. Demikian pun kita sebagai anak Tuhan, ketika firman telah dibentangkan, firman telah dibacakan, kita telah mendengarkan, kita mulai tidak acuh kepada firman Tuhan itu, maka disitulah kita ada pemisah antara kita dengan Tuhan. Karena kita sendiri yang berbuat. Begitu. Nah, jadi dikatakan bahwa kalau kita baca dalam Hosea 9 ayat 1-9 kita baca tentang kemakmuran, menguap. Lalu kita baca lagi selanjutnya ayat yang ke-10-17 ya, tentang keguguran kandungan akan terjadi di situ semua. Bapak Saudara, bangsa akan dihancurkan, Hosea 10 ayat 1-15. Lalu kita akan lihat, Bapak Ibu nanti kalau mungkin ada waktu baca ulang kitab Hosea ini, lalu mulai pelajari, pahami kitab ini. Memang kitab ini hanya 14 pasal, tapi sangat-sangat luar biasa. Jadi 2 hari ini jujur Bapak Ibu Saudara, kita ada belajar 2 kitab yang sangat-sangat wow gitu. Jadi kitab ini, kitab Hosea dan kitab Esther. Karena kitab Esther itu kitab yang dari semua dari 66 kitab yang ada di dalam kita punya kitab Esther tuh tidak menyebutkan nama Tuhan sama sekali. Saya juga bingung juga, kok benar apa benar kasih? Baca gini sampai pasal ke-10, memang tidak ada nama Tuhan di situ. Nah pertanyaannya kenapa Esther bisa jadi seorang ratu, bisa hidup begini? Nah itu karena apa? Karena Tuhan sama dengan bangsa Israel. Tuhan tetap mengasihi. Kalau kita baca dalam pasal yang ke-11, nah kasih Tuhan mengalahkan kedegilan orang Israel. Bayangin aja, dalam kedegilannya orang Israel, Tuhan masih mengasihi. Itu luar biasa Tuhan kita. Dia sangat mengasihi bangsa Israel ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita sebagai orang pilihan, sebagai anak-anak Tuhan yang dipercayakan untuk menyampaikan firman Tuhan, yang dipercayakan untuk mengajar, yang dipercayakan untuk membawa kebenaran firman Tuhan, yang dipercayakan untuk melakukan hal-hal yang wow, dahsyat, yang luar biasa. Mari kita lakukan sesuai dengan Tuhan mau. Bukan kita mau. Kalau yang kita mau, tidak akan dapat apa-apa. Tapi yang Tuhan mau, pasti akan terjadi suatu hal yang spektakuler. Jadi kalau kita baca dalam Hosea pasal 11 sampai dengan ayat yang ke-10 sampai yang ke-11, itu memang Allah sangat-sangat mengasihi bangsa Israel. Dikatakan begini, ketika Israel masih muda, kukasihi dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Tetapi mereka tidak mau insaf bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali kesetiaan, dengan ikatan kasih. Bagi mereka aku mengerti orang yang mengangkat dari tulang rahang mereka, aku membungkuk kepada mereka untuk memberi mereka makan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, dengan kedegilannya bangsa Israel, Allah masih memberi makan, Allah masih memelihara, Allah masih menjaganya. Tapi kita jangan sampai kayak bangsa Israel yang degil. Minimal kita mulai berubah, kita mulai melakukan apa yang Tuhan mau, taat kepada Tuhan, selalu ada hal-hal yang baru dalam hidup kita. Jangan yang lama buang. Kedagingan itu buang. Kedagingan itu nggak butuh, nggak perlu. Yang kita butuh roh orang.
spirit yang kuat, yang dari Allah yang kuat spirit itu. Nah, roh itu yang membangun kita, bagaimana kita bisa terbangun roh kita untuk kita hidupkan semua. Jadi Bapak Ibu Saudara, baca Hosea kitab ini, aduh, saya dari tadi, saya sangat jujur dari tadi malam saya belajar kitab ini dengan Esther. Saya masih bilang begini, Tuhan, bisa ya seperti itu ya? Bisa kok bisa gitu. Jujur, dari malam sampai sekarang saya belum tidur nih. Tapi ada kekuatan yang Tuhan kasih sampai sampai saat ini kita begini, nggak mengantuk, nggak ada rasa lelah gitu. Itulah yang Tuhan kasih. Jadi Beto bilang begini, berarti itulah yang Tuhan kasih kepada bangsa Israel. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca selanjutnya di ayat 12, pasal 12, 13 sampai 14 itu dikatakan bahwa perhatian Allah pada masa lalu dan kemarahannya sekarang dalam Hosea 13 ayat 1 sampai dengan 16 itu kita baca itu diberikan kepada bangsa Israel. Jadi penyembahan berhala Israel dalam Hosea 13 ayat 1 dan 3 itu yang Tuhan marah. Makanya pemeliharaan Allah itu dalam peristiwa kekeluaran itu jelas. Kenapa bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir untuk dibebaskan dari tanah Mesir supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan. Tetapi apa yang dibuat oleh bangsa Israel? Malah mereka membangun Baal, lembu sapi dari emas, lembu emas itu lembu sapi, lembu emas yang dia buat untuk disembah. Nah, itu yang dilakukan oleh bangsa Israel saat itu. Jadi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jangan ada Baal-Baal lain dalam hidup kita yang kita agungkan, yang kita wow gitu. Kadang-kadang saya jujur beberapa hal ini dengan adanya Piala Dunia ini saya heran. Hari Minggu mereka nonton bola, lalu mereka pawai depan gereja. Lalu begini, orang ini pikirannya di mana ya? Hari Minggu ini ibadah selonceng sebunyi. Wow, ngau, ngau. Waduh, memang. Apakah ini bangsa Israel yang melakukan dia baal-baal yang di fans-fans bolanya itu? Itu yang terjadi sekarang ini. Mereka lebih mengutamakan yang namanya Piala Dunianya daripada gerejanya. Atau ibadahnya ditinggalkan semua. Oh, demi dia punya fans. Bapak Ibu punya fans para siapa sekarang? Ada yang bisa jawab? Hah? Ada yang bisa jawab nggak? Bapak Ibu punya fans para siapa ini? Silahkan jawab kalau dia bisa jawab. Halo? Mungkin masih ada yang, wah saya lebih fans Belanda, Jerman, wah ada yang lagi bilang, oh Jepang, ada yang bilang lagi ini. Kalau saya fans Tuhan Yesus saja sudah. Jadi walaupun bola ada juga, tapi doa tetap jalan. Kasih tinggal bola itu. Kan kita bisa tahu nanti, oh skornya 2-0, kemarin berhasil main gitu. Atau tahu. Ngapain dengan nonton bola, kita tinggalkan, kita punya hubungan dengan Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan. Itu soalnya Bapak Ibu Saudara. Itulah yang menjadi baal-baal kita sekarang ini. Tanpa kita sadari, apa namanya, Piala Dunia ini menjadi baal untuk kita. Untuk kita lebih cenderung ke Piala Dunia ini daripada dari doa-doa kita. Atau persembahan kita, pujian penyembahan kita. Ada yang teriak-teriak sampai pagi, wah,
Tapi kalau di gereja suaranya nggak ada gitu. Suruh menyanyi muji Tuhan aja suaranya nggak ada. Itu yang wow, yang dahsyat itu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita kembali. Jadi di dalam Hosea 13 ayat 14, Hosea 13 ayat 14, akan kubebaskan mereka dari kuasa dunia orang mati, akan kutebuskan mereka daripada maut. Di manakah penyakit samparmu, hai maut? Di manakah tenaga pembinasamu, hai dunia orang mati? Mataku tertutup bagi belas kasihan. Jadi, di dalam Hosea 13 ayat yang ke-14 ini, rencana Allah bagi akhir Israel itu ada. Makanya Allah sangat mengasihi bangsa Israel. Allah sangat menyayangi bangsa Israel. Walaupun dia tegar tengkuk, walaupun dia menyembah berhala, walaupun dia bersinar dengan rohani, tetap Allah mengasihi bangsa Israel. Itu luar biasanya Allah kita. Jadi bagaimana dengan kita sekarang? Bapak Ibu, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita mau ikuti kegiatannya bangsa Israel yang dulu? Atau kita mau mengubah hidup kita, karakter kita, menjadi karakter Kristus? Itu yang harus kita lakukan. Ubah hidup ini menjadi suatu karakter, yaitu karakter Kristus. Jadi setiap perbuatan-perbuatan yang kita lakukan tidak menentang orang lain, tidak menyusahkan orang lain, tidak menentang Allah sendiri, tidak juga merugikan orang lain, tapi kita berbuat sebagai apa yang Tuhan minta pada kita. Amin. Kita baca Hosea 14 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak dapat menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda. Dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buat tangan kami karena engkau menyayangi anak yatim. Itu panggilannya untuk bangsa Israel untuk bertobat. Supaya apa? Kalau kita baca ayat yang selanjutnya, ayat 4 sampai dengan 9 itu, ayat kelima, aku akan memulihkan mereka dan menyelewengkan dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan aku menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar, ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum, mereka akan berkembang seperti pohon anggur yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala-berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, daripadaku engkau mendapat buah. Jadi, hanya dari Tuhanlah kita akan berbuah. Buahnya buah yang wow, bukan buah yang rusak-rusak, bukan. Tapi buah yang benar-benar buah pertobatan yang sungguh-sungguh. Buah yang berkat yang melimpah. Itu yang Tuhan janjikan untuk kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Jadi kita harus berbuah dan berlimpah buahnya itu. Dan buahnya itu pasti buah yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Saya percaya malam hari ini, siapa yang mendengarkan satu dua malam hari ini, kita baca ulang kitab Hosea ini, kita akan mendapatkan hal yang baru. Walaupun kita lelah, kita letih,
Dari pagi kita kerja sampai malam, sampai sore pulang, capek. Tapi dengan Tuhan tidak ada kata capek atau lelah. Itu yang saya rasakan Bapak Ibu Saudara. Kalau mau bilang dari pagi sampai sore baru pulang kantor, ketemu begini. Tapi saya puji Tuhan. Tuhan bisa belajar, mengajar saya untuk belajar bagaimana untuk menyampaikan firman Tuhan ini malam hari ini. Saya bilang Tuhan saya nggak bisa semua, tapi biar Tuhan yang berbicara. Kalau saya yang berbicara nanti salah-salah gitu. Tapi kalau Tuhan yang berbicara, saya percaya tidak akan salah. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan malam hari ini saya tidak akan panjangkan. Karena ini memang sudah satu kitab yang saya habiskan. Puji nama Tuhan.